Apakah Anda sering merasa malas dan kesulitan untuk memulai sesuatu? Rasa malas bisa datang kapan saja, tetapi apakah Anda tahu bahwa dengan mengubah cara pandang dan pendekatan kita, rasa malas itu bisa kita atasi? Hari ini, kita akan menjelajahi cara-cara praktis yang dapat membantu Anda mengalahkan rasa malas dengan menggunakan prinsip-prinsip stoikisme. Yuk, simak bersama. Rasa malas sering muncul ketika kita merasa bahwa tugas yang dihadapi terlalu berat atau tidak menarik. Stoicisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan ini tanpa mengeluh. Malas adalah bagian alami dari pengalaman manusia, dan kita tidak bisa menghindarinya. Tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Pengendalian diri adalah kunci utama dalam menghadapi rasa malas. Alih-alih menyerah pada godaan untuk menunda pekerjaan, kita diajarkan untuk memfokuskan perhatian pada tindakan yang bisa kita kontrol, bukan pada perasaan yang muncul. Dengan begitu, kita belajar bertanggung jawab atas setiap pilihan kita, bahkan ketika tidak ada yang memaksa kita. Cara stoik untuk mengatasi rasa malas adalah dengan mengingat tujuan jangka panjang yang ingin kita capai. Dengan memvisualisasikan hasil akhir dari usaha kita bisa menemukan motivasi untuk melawan rasa malas. Stoikisme mengajarkan bahwa keberhasilan datang dari ketekunan dan konsistensi, bukan hanya dari semangat sesaat. Dalam setiap tantangan kita selalu punya pilihan. Melawan rasa malas bukan tentang memaksakan diri tanpa henti, tapi lebih pada memilih untuk bertindak walaupun perasaan tidak mendukung. Dengan latihan setiap hari, kita bisa membangun kebiasaan untuk tetap bergerak maju, apapun yang terjadi. Salah satu prinsip utama stoicisme adalah memisahkan hal-hal yang bisa kita kontrol dan yang tidak bisa kita kontrol. Ketika rasa malas datang, kita harus fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, tindakan kita. Pengendalian diri adalah jalan untuk keluar dari kecenderungan malas yang sering muncul. Rasa malas sering muncul karena kita merasa terjebak dalam situasi yang sulit atau monoton. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengubah pandangan kita terhadap situasi tersebut. Alih-alih melihatnya sebagai beban, kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk mengembangkan diri dan memperkuat karakter kita. Langkah pertama untuk mengatasi rasa malas adalah dengan menerima bahwa kita tidak selalu akan merasa termotivasi. Tapi, stoikisme mengingatkan kita bahwa tindakan datang terlebih dahulu, kemudian motivasi akan mengikuti. Dengan memulai meski perasaan malas menguasai, kita bisa mengatasi hambatan itu secara efektif. Ketika kita merasa malas, penting untuk mengingat tujuan kita yang lebih besar. Stoikisme mengajarkan bahwa tindakan kecil yang konsisten akan membawa kita lebih dekat pada pencapaian besar. Jangan terlalu memikirkan seberapa besar langkah itu, tapi fokus pada bagaimana kita bisa bergerak maju setiap hari. Stoikisme mengajarkan pentingnya bertindak dengan ketegasan. Ketika rasa malas datang, kita seringkali terjebak dalam keraguan dan penundaan. Namun, filosofi ini mengingatkan kita untuk tidak menunggu perasaan yang sempurna, melainkan untuk bertindak meskipun rasa malas datang. Setiap tindakan kecil adalah langkah menuju kemajuan. Dalam pandangan stoik, tidak ada tindakan yang terlalu kecil atau tidak berarti. Mengatasi rasa malas berarti menerima kenyataan bahwa kita tidak selalu merasa siap, tetapi tetap melangkah maju dengan penuh tekad. Salah satu cara stoik untuk melawan rasa malas adalah dengan merencanakan hari kita secara rinci. Dengan membuat daftar tugas dan menetapkan tujuan harian, kita bisa mengurangi kebingungan dan membuat setiap langkah terasa lebih mudah. Ketika kita bertindak dengan ketegasan, rasa malas pun akan berkurang. Ketegasan dalam bertindak bukan berarti kita tidak boleh merasa lelah atau tidak ingin beristirahat. Namun, stoikisme mengajarkan kita untuk memahami kapan saatnya untuk beristirahat dan kapan saatnya untuk melanjutkan pekerjaan, tanpa membiarkan rasa malas menguasai kita. Salah satu prinsip stoik yang penting dalam mengatasi rasa malas adalah penerimaan diri. Kita seringkali merasa frustrasi karena tidak merasa termotivasi. Tetapi stoikisme mengajarkan kita untuk menerima perasaan ini tanpa menghakimi diri sendiri. Semua orang merasakannya, dan itu adalah bagian dari proses.
Penerimaan diri dalam stoikisme bukan berarti menyerah atau membiarkan rasa malas menguasai. Sebaliknya, ini adalah langkah pertama untuk memahami bahwa kita memiliki kendali atas respons kita terhadap rasa malas. Dengan menerima perasaan tersebut, kita bisa memilih untuk bertindak meskipun perasaan tidak mendukung. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan dan kedamaian batin datang dari menerima keadaan kita tanpa mengeluh. Dengan menerima rasa malas sebagai bagian dari pengalaman manusia, kita bisa tetap fokus pada tindakan yang perlu kita ambil untuk mencapai tujuan jangka panjang kita. Pada akhirnya, penerimaan diri adalah tentang bersikap bijaksana terhadap kondisi kita. Mengakui bahwa kita merasa malas, tetapi memilih untuk melanjutkan adalah langkah pertama menuju perubahan positif. Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap berdiri teguh, meski ada tantangan yang datang. Dalam menghadapi rasa malas, seringkali kita merasa terintimidasi oleh banyaknya tugas yang harus diselesaikan. Stoikisme mengajarkan kita untuk memecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang bisa kita kerjakan satu persatu. Dengan fokus pada satu hal, rasa malas pun dapat diatasi. Prinsip ini membantu kita untuk tidak merasa overwhelmed. Dengan hanya fokus pada tugas yang ada di depan mata, kita bisa lebih mudah memulai dan mengurangi rasa malas. Stoikisme mengajarkan bahwa kita bisa menemukan ketenangan dengan menyelesaikan satu tugas pada satu waktu. Kadang rasa malas muncul karena kita terlalu memikirkan hasil akhir. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada usaha yang kita lakukan, bukan hanya pada hasilnya. Dengan demikian, kita bisa tetap bertindak meskipun perasaan malas datang. Menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari berarti mengerjakan tugas yang ada di hadapan kita dengan penuh perhatian. Stoikisme mengajarkan bahwa setiap tindakan, tidak peduli seberapa kecil, berkontribusi pada kemajuan kita. Jadi, langkah pertama adalah selalu memulai meskipun itu hanya dengan satu hal kecil. Rasa malas seringkali datang ketika kita menghadapi kesulitan atau tantangan. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat kesulitan sebagai kesempatan untuk mengembangkan keberanian dan ketangguhan. Menghadapi rasa malas adalah bagian dari melatih diri untuk menjadi lebih kuat. Ketika kita merasa malas, itu seringkali karena kita merasa tugas tersebut sulit atau tidak menyenangkan. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengubah pandangan kita terhadap tantangan tersebut, dengan menganggapnya sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Stoikisme mengajarkan bahwa keberanian bukanlah tidak adanya rasa takut atau malas, tetapi kemampuan untuk bertindak meskipun rasa tersebut ada. Ini adalah kunci untuk mengatasi rasa malas, berani untuk terus maju meskipun kita merasa tidak ingin melakukannya. Dengan memupuk keberanian untuk menghadapi setiap tugas, kita membangun ketahanan terhadap rasa malas. Stoikisme mengingatkan kita bahwa kita memiliki kemampuan untuk memilih reaksi kita terhadap setiap situasi, termasuk rasa malas. Tindakan yang kita pilih akan menentukan hasil akhir kita. Stoikisme mengajarkan bahwa waktu adalah sumber daya yang sangat terbatas dan berharga. Ketika rasa malas datang, kita harus mengingat bahwa setiap detik yang kita sia-siakan tidak akan bisa kembali. Dengan mengingat betapa berharganya waktu, kita bisa lebih termotivasi untuk bertindak. Pemahaman ini membantu kita untuk tidak membuang-buang waktu dengan menunda-nunda. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan perasaan malas atau penundaan. Fokus pada apa yang benar-benar penting dapat membantu kita untuk tetap produktif. Dengan memandang waktu sebagai hal yang tidak bisa diperoleh kembali, kita belajar untuk menghargai setiap momen. Stoikisme mengajarkan kita untuk menggunakan waktu kita dengan bijaksana, melakukan apa yang perlu dilakukan tanpa menunggu rasa malas menghilang. Dalam setiap tindakan kita harus ingat bahwa waktu adalah hal yang kita tidak bisa kendalikan. Rasa malas datang dan pergi, tetapi waktu terus berjalan. Menghadapi ini dengan kesadaran membuat kita lebih termotivasi untuk tetap fokus dan bergerak maju. Rasa malas sering muncul ketika kita takut gagal atau tidak ingin menghadapi kesulitan. Stoikisme mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti,
melainkan bagian dari proses menuju kesuksesan. Mengubah perspektif ini dapat membantu kita mengatasi rasa malas. Dalam stoikisme, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dengan memandang kegagalan sebagai bagian dari perjalanan, kita bisa mengurangi rasa takut yang sering menyebabkan rasa malas. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus berfokus pada upaya kita, bukan hasil akhirnya. Ketika kita menghargai usaha yang kita lakukan, kita bisa lebih mudah mengatasi rasa malas dan tetap bersemangat untuk terus mencoba, meskipun hasilnya tidak selalu sesuai harapan. Dengan mengubah cara kita memandang kegagalan, kita membebaskan diri dari rasa malas yang sering muncul karena rasa takut gagal. Stoikisme membantu kita untuk menerima kegagalan dengan kepala tegak dan melihatnya sebagai bagian dari proses belajar yang berharga. Setiap orang memiliki keterbatasan, dan rasa malas sering muncul ketika kita merasa terlalu banyak yang harus dilakukan. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima keterbatasan diri kita dan memahami bahwa kita tidak selalu bisa mengerjakan segala sesuatu dengan sempurna. Dengan menerima keterbatasan diri, kita bisa lebih mudah fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Stoikisme membantu kita untuk memilih pertempuran kita dengan bijaksana dan menghindari rasa malas yang muncul dari perasaan kewalahan. Stoikisme juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri ketika kita merasa malas atau tidak mampu. Kita harus mengakui bahwa kita manusia, dan menerima kelemahan kita adalah langkah pertama untuk mengatasi rasa malas dan melangkah maju. Pada akhirnya, menerima keterbatasan diri bukan berarti menyerah, tetapi mengakui kenyataan untuk bisa lebih fokus dan produktif. Dengan demikian, kita bisa bergerak maju dengan lebih bijaksana dan mengurangi rasa malas yang sering muncul karena perasaan tidak cukup baik. Salah satu cara stoik untuk mengatasi rasa malas adalah dengan membangun kebiasaan yang disiplin. Stoikisme mengajarkan kita untuk konsisten dan tidak membiarkan perasaan malas menguasai. Kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari akan membantu kita tetap fokus. Dengan memiliki rutinitas yang jelas, kita bisa mengurangi keraguan-raguan yang sering muncul ketika rasa malas datang. Disiplin dalam menjalani hari demi hari akan memberikan struktur yang membantu kita tetap produktif dan menghindari penundaan. Dalam stoikisme, disiplin bukanlah tentang melakukan sesuatu dengan paksa, tetapi tentang melatih diri untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai kita. Dengan menjadikan kebiasaan sebagai bagian dari identitas kita, rasa malas bisa lebih mudah diatasi. Pada akhirnya, disiplin yang dibangun melalui kebiasaan sehari-hari adalah cara kita menunjukkan rasa hormat kepada diri sendiri dan waktu yang kita miliki. Dengan menjaga kebiasaan ini, kita bisa terus melawan rasa malas dan tetap bergerak menuju tujuan kita. Ketika kita merasa malas, seringkali penyebabnya adalah cara pandang kita terhadap tugas tersebut. Alih-alih melihatnya sebagai beban, coba anggap setiap tugas sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan dan menemukan kedamaian dalam proses tersebut. Tugas yang tampak berat bisa lebih mudah diselesaikan jika kita membaginya menjadi bagian kecil. Dengan membagi-bagi pekerjaan, kita dapat merasakan pencapaian lebih cepat yang membantu mengurangi perasaan malas. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kontrol, bukan pada hasil akhirnya. Menurut Epictetus, kita tidak bisa mengontrol banyak hal di dunia ini, tetapi kita bisa mengontrol reaksi kita terhadapnya. Dengan membangun kebiasaan untuk melihat tugas sebagai bagian dari perjalanan hidup, kita melatih pikiran kita untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh emosi negatif. Malas seringkali datang karena kita merasa tidak siap atau terlalu lelah. Stoikisme mengajarkan kita untuk terus berusaha meskipun dalam keadaan yang tidak ideal. Cobalah untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Cukup dengan memulai, kita sudah mengambil langkah pertama menuju keberhasilan. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghargai proses dan bukan hanya hasil akhir. Ketika kita fokus pada setiap langkah yang kita ambil, kita dapat mengurangi perasaan malas yang timbul akibat beban hasil yang terlalu tinggi.
Kita harus belajar untuk menikmati perjalanan, bukan hanya menunggu tujuan tercapai. Melihat tugas sebagai bagian dari rutinitas yang membantu kita berkembang adalah cara terbaik untuk menghindari rasa malas. Alih-alih merasa terbebani oleh pekerjaan, lihatlah itu sebagai latihan untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, kita bisa lebih termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaan. Dalam Stoikisme, ada konsep amor fati, yaitu cinta pada takdir. Ini mengajarkan kita untuk menerima apapun yang terjadi dalam hidup ini. Dengan cara yang sama, kita bisa menerima tugas-tugas yang ada, bahkan yang terasa membosankan, karena mereka adalah bagian dari hidup kita yang harus kita jalani dengan penuh perhatian. Jika kita mulai melihat setiap tugas sebagai latihan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, rasa malas akan berkurang. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah langkah menuju pencapaian yang lebih besar. Ketika kita mulai mencintai proses, rasa malas tidak lagi menjadi halangan besar. Salah satu prinsip stoik yang sangat berguna dalam mengatasi rasa malas adalah fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengontrol hasil atau keadaan, tetapi kita bisa mengontrol usaha kita. Ketika kita menyadari hal ini, kita akan lebih mudah untuk mulai bertindak meskipun rasa malas menghalangi. Rasa malas sering datang karena kita merasa terbebani oleh hasil yang diinginkan. Namun, jika kita hanya fokus pada proses dan upaya yang kita lakukan, hasil tersebut menjadi kurang penting. Yang lebih penting adalah bagaimana kita memberikan yang terbaik dalam setiap usaha yang kita lakukan. Marcus Aurelius mengajarkan kita untuk tidak terlalu khawatir tentang hal-hal di luar kendali kita. Ketika kita fokus pada tindakan yang dapat kita ambil saat ini, rasa malas akan berkurang dengan sendirinya. Semua yang ada di luar kendali kita bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Dengan cara ini, kita dapat memulai apapun yang kita rasa malas dengan lebih mudah. Setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari upaya kita untuk mengendalikan apa yang bisa kita kontrol. Malas hanyalah perasaan yang dapat kita kalahkan dengan tindakan konkret yang konsisten. Kedisiplinan adalah kunci dalam menghadapi rasa malas. Stoikisme mengajarkan kita untuk membangun kebiasaan yang membantu kita tetap disiplin dalam segala hal yang kita lakukan. Dengan melatih disiplin setiap hari, kita mengurangi ruang bagi rasa malas untuk berkembang. Disiplin bukanlah tentang menjadi keras pada diri sendiri, tetapi tentang mengatur waktu dan energi kita untuk fokus pada tugas yang ada. Setiap tindakan kecil yang disiplin membuat kita lebih siap menghadapi tugas besar. Ini adalah prinsip stoik yang mengajarkan kita untuk berbuat secara konsisten. Dengan menciptakan rutinitas harian yang terstruktur, kita bisa mengurangi godaan untuk bermalas-malasan. Menetapkan waktu untuk bekerja, beristirahat, dan berolahraga adalah cara kita melatih ketahanan mental. Stoikisme mengajarkan kita untuk terus berusaha, tanpa membiarkan perasaan malas menguasai kita. Dengan konsistensi dan disiplin, kita dapat mengatasi rasa malas. Tidak ada cara cepat untuk mencapai tujuan, tetapi dengan tekad dan kedisiplinan, kita akan semakin dekat dengan tujuan kita. Rasa malas akan hilang dengan sendirinya saat kita melatih diri untuk terus bertindak. Salah satu cara stoikisme mengatasi rasa malas adalah dengan menerima kelemahan diri. Alih-alih menyalahkan diri sendiri karena merasa malas, kita diajarkan untuk melihatnya sebagai bagian dari diri yang harus kita terima dan atasi dengan bijaksana. Rasa malas tidak membuat kita gagal, itu adalah kesempatan untuk belajar. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terperangkap dalam emosi negatif seperti rasa malu atau frustrasi. Ketika kita merasa malas, kita bisa menerima perasaan tersebut, tetapi jangan membiarkannya mengendalikan kita. Ini adalah langkah pertama untuk menghadapinya dengan kepala dingin. Rasa malas seringkali muncul karena kita merasa tidak cukup baik atau tidak mampu. Namun stoikisme mengingatkan kita untuk tidak menghakimi diri sendiri. Proses perubahan memerlukan waktu, dan setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Dengan menerima kelemahan kita membuka jalan untuk pertumbuhan. Rasa malas menjadi lebih mudah diatasi karena kita tidak melawannya dengan amarah atau kekesalan.
tetapi dengan pengertian dan penerimaan. Inilah inti dari stoikisme, yaitu menerima keadaan kita untuk bisa berkembang lebih baik. Setiap langkah kecil yang Anda ambil, sekecil apapun itu, adalah kemajuan. Rasa malas tidak akan lagi menghalangi Anda jika kita terus berusaha dengan konsisten dan fokus pada proses. Ingat, setiap perjalanan dimulai dari langkah pertama. Teruslah bergerak dan jangan biarkan apapun menghentikan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.